Ya, teman-teman, terima kasih selama ini setia dengan channel ini ya. Baik yang telah memberikan super thanks ya, terima kasih, mudah-mudahan dikalikan 10 kali lipat. Yang telah memberikan doa juga terima kasih, mudah-mudahan doa teman-teman dikabulkan. Dan saya doakan juga teman-teman dalam keadaan sehat walafiat bersama keluarga. Yang telah memberikan subscribe juga terima kasih, mudah-mudahan yang memberikan subscribe juga mendapat kesehatan juga ya teman-teman. Terima kasih teman-teman semuanya yang telah memberikan like, share dan berkomentar, itu sangat luar biasa untuk kemajuan channel ini. Dan ingat, di sini kita sama-sama belajar ya teman-teman. Ini adalah menurut pandangan saya, dan ini direkam, tidak ada edit-editan, hanya dijeda itu untuk pause aja, nanti lanjutkan lagi ya, mungkin untuk mencari informasi ya. Nah baik teman-teman, ada komentar ya dari teman kita soal SAPX ya, dari Aryan Mahendra nih. Titip SAPX ya, udah 3 kali ARB turun banyak, tidak ya, sangkut di 770 ya. Baik, kita akan bahas. Terus dari Ipin JSS ya 4873, bahas saham SAPX sempat nyentuh ARB, kira-kira batas penurunnya sampai mana, nyangkut di 685 ya. Jadi ada yang di 77, ada 770, 685. SAPX gimana? Baik, SAPX lagi katanya pas buat diambil, sudah pas buat diambil. Kayaknya ini teman kita mau ngambil ya. Yang sebagian nyangkut, yang sebagian mau ngambil. Apakah sama seperti Polu bakal up 50% ya? Mudah-mudahan sih iya teman-teman ya. Mudah-mudahan, karena setiap emiten itu beda-beda teman-teman, siapa yang megangnya, siapa yang istilahnya nanti ke depannya tergantung dari yang bawahnya mau kemana gitu kan. Sebelum kita ngelangkah ke lukisan market maker, maaf teman-teman ya, alangkah baiknya teman-teman lihat dulu LK-nya ya. Perhatikan LK PE rasio. Nih, minus 120. Yang punya minus 120 itu bukan pegangan dari seorang yang namanya laporan keuangan, teman-teman. Ini adalah pegangan dari seorang bandar. Kalau minus 10, minus 3, minus 4, mungkin di bawah 20, mungkin itu masih pegangan dalam pegangan istilahnya LK gitu ya. Tapi kalau sudah minus segini ya, yang megang pasti yang namanya bandar, teman-teman. Lihat, perhatikan dari keuntungannya. Kuartal 2, kuartal 1 lumayan teman-teman, 2 miliar sama 3 miliar. Tapi pas lihat 2023-nya, perhatikan teman-teman ya. Dia hanya jutaan aja gitu, tidak sampai 1 miliar, 1 miliar ya. Kuartal 3 apalagi ya, minus 4 miliar ya. Dari plus 5 miliar minus 4 miliar. Lihat revenue 157, 165, masih cenderung di atas 100 teman-teman. Untuk revenue bagus sebenarnya untuk revenue-nya ya. Ada peningkatan dari tahun 2023 ke 2024. Secara revenue ada peningkatan, cuma secara net income dia mengalami namanya penurunan teman-teman ya, kuartal per kuartalnya itu, bahkan kuartal 3-nya aja minus gitu kan. Kita lihat untuk PBB 2,88 masih dalam tahap wajar. Nah, dia bagian dividen tahun 2021 terakhir. EPS-nya juga minus ya, pasti minus dah. Minus 5 ya, 0,11. Kita lihat untuk DER-nya 0,51, pas di wajarnya teman-teman. Ini hutangnya itu pas di wajarnya 0,51. ROE-nya minus ya. Nah, perhatikan untuk cash-nya ada 57 miliar, equity-nya 178, dan hutangnya 91 miliar ya. Nah, kalau diderkan ini menjadi 0,51, artinya setengah daripada hutangnya itu mendekati equity secara full ya. Nah, ini dari LK-nya teman-teman. Jadi fix ini kalau minusnya segini ya udah. Jadi minus 120, minus 100 ke atas biasanya dimiliki oleh seorang bandar. Terus apabila plus juga sama teman-teman. Kalau plusnya sampai ke 100, 200, nah itu fix milik bandar teman-teman ya. Perhatikan emiten-emiten ketokohan, biasanya plusnya sampai 180 gitu kan. Terus ada yang 200 gitu, biasanya itu plus ketokohan. Tapi kalau yang masih standar 20, 15 itu mungkin masih dalam posisi LK biasanya seperti itu teman-teman ya. Nah, kita lihat dari posisi semuanya dulu ini. Perhatikan. Dia mulai di up itu maaf. Mulai listing ya tahun 2018, di up kan setinggi-tingginya di angka 2264, langsung dijebloskan lagi ke angka 797 ya, hampir kalau untuk listingnya di 300-an ya. Diangkat lagi, diturunin lagi sampai ke level 500-an,
Pas tahun 2024 bulan Mei, bem, langsung ke pucuknya 3.000 di tahun 2024 bulan November. Lalu dijatuhkan lagi ke bawah sampai ke level 784, dinaikin lagi, dijatuhkan lagi. Nah, sekarang sudah dijatuhkan lagi. Nah, baru kita akan lihat yang namanya lukisan market maker, teman-teman ya. Nah, lukisan market maker seperti ini, teman-teman ya. Kita lihat untuk bid dan offernya dulu. Bid dan offernya cenderung kalau menurut saya sih ini kurang mungkin sedikit, kalau dia 1000-an mungkin agak lumayan sih nih teman-teman, untuk apa namanya, untuk bid dan offernya lumayan. Kalau ini ya nggak terlalu tipis banget ya, standar lah sini ya. Biasanya kalau yang second liner suka seperti ini gitu ya. Nah, ini luar biasa teman-teman, kalau menurut saya sih SAPX luar biasa ya. Dengan PR ratio minus 120 itu udah hak milik bandar teman-teman, benar-benar milik bandar ya. Nah, suatu saat ya teman-teman akan kesini lagi ya. Suatu saat dia akan kesini lagi ke angka 2000, cuma tinggal nunggu waktu aja. Perhatikan ketika dia ke harga tinggi itu tahun berapa terakhir? 2020. Berarti siklus 4 tahunan teman-teman ini. Bisa jadi siklus 4 tahunan, dan di bulan apa dia? Juli, terus ada di bulan Februari antara Desember ya. Berarti antara bulan Juli, teman, Juli, Agustus, September, Oktober, November, antara 5 bulan itulah. Dan juga sudah mulai di up juga dari mulai Mei ini juga. Mulai di up sebelum bulan Mei teman-teman ya. Nah, mungkin ini ada siklusnya teman-teman, ada siklus 3 tahunan. Nah, teman-teman mungkin kalau yang nyangkut di angka 600-700 masih bisa kejemput teman-teman, karena ini standarnya itu udah 1.300 untuk si bandarnya. Minimal itu 1.300 sudah di tangan gitu istilahnya. Nah, ini 1.100 ya sudah di tangan. Nah, kalau untuk harga pucuk seperti ini ya itu makan berdasarkan bandarnya mau ke arah mana gitu kan. Nah, itu menjadi perhatian buat teman-teman ya. Kalau teman-teman kita nyangkut di angka 600-an gitu kan masih bisa kejemput, cuman ada cumannya teman-teman. Perhatikan nanti teman-teman untuk bandarnya aja. Kalau bandarnya akumulasi lagi secara signifikan, nah itulah tanda-tanda dia akan di-up lagi, karena ini berdasarkan daripada pungutan bandar. Kadang-kadang bandar itu mengutnya 1 tahun sebelum atau 6 bulan sebelum teman-teman. Dia sudah punya istilahnya punya punya barang lebih dulu gitu ya kan. Nah, kalau sudah punya barang lebih dulu kan enak teman-teman, mau jual di harga berapa, tanggal berapa, jam berapa juga masih ada istilahnya, sudah ada perhitungan mereka teman-teman ya. Kalau sekarang itu dalam posisi dia pembuangan teman-teman ya. Sekarang itu dalam posisi pembuangan. Jadi mereka sudah untung lebih dulu, modal sama untungnya sudah didapat. Nah, sekarang itu tinggal harga berapapun dijual pasti untung. Nah, dalam posisi udah seperti itu. Makanya lebih baik teman-teman tunggu aja CMA 10-nya di bawah candle lagi. Ini untuk penurunan kemarin saya bilang bikin penurunan di angka 670 dan sudah terpenuhi. Saya hapus. Nah, satu lagi di sini teman-teman. Di angka 566 artinya sudah kesentuh sama shadow. 2 kali sudah tersentuh sama shadow. Yang pertama sama shadow itu si ekor hijau teman-teman ya. Tapi dia langsung mantul. Sekarang sama si ekor merah teman-teman ya. Si ekor merah juga ada tekanan. Tapi di sini terlihat jelas bahwa si bandar lokalnya terus ada pembuangan ya. Pembuangan lebih signifikan lagi di sini. Jadi pembuangan yang sangat dalam teman-teman dibanding ketika dia waktu bulan Januari ya. Ini sangat signifikan banget. Terus untuk Foreign juga sama. Foreign juga ngebuang sangat signifikan di bulan Januari ya. Ya, untuk Foreign sekarang sedikit landai ya pembuangan, mungkin udah tinggal sisa-sisanya aja lah kita buang gitu kan. Nah, teman-teman kita kan nyangkut antara 600 sama 700 di area sini ya. Nah, rata-rata teman-teman suka ngambil yang namanya pisau jatuh, atau kata orang-orang pisau jatuh, golok jatuh, kayak terserah ya. Saya pikir teman-teman ya, boleh spekulasi boleh teman-teman, tapi kita juga harus memperhitungkan. Perhatikan ketika dia jatuh, kalau teman-teman ingin spekulasi, teman-teman harus ngitung dulu dari sini berapa. Contohnya ini ke sini berapa persen sih turunnya? Oh, 70% gitu kan. Sini kan pas jatuh teman-teman di sini nih. Nah, ke 60% teman-teman, ke 60%, 62%. Dia kena UMA kan di tanggal 17 Desember kena UMA. Setelah itu kan dia ditaikin kembali. Nah, kalau dia tidak ingin kena UMA lagi pasti harus diturunkan kembali gitu kan. Nah, kita cek dari sini ke sini berapa persen? 70% ya. Hampir sama kan, 70% penurunan. Perhatikan 70% penurunan. Nah, ini kalau dia diturunkan lagi, teman-teman, diturunkan lagi, artinya
dia pasti kena UMA lagi. Harusnya kena UMA lagi di sini kan, atau enggak kena suspend lagi yang kedua kali. Nah, ini tahun 2024 udah pisah tahun kan. Nah, apakah sudah pisah tahun ini? Biasanya kalau pisah tahun dia ngulang lagi gitu kan, kecuali dalam tahun yang sama dan berdekatan. Misal di suspendnya ketika tanggal berapa nih? 17. Nah, tanggal 17 kan penurunan diturunin lagi kan, artinya ngeyel. 2 hari kemudian dia akan kena suspend lagi. Kalau ini pas 2 hari kemudian langsung di up. Nah, ini juga pasti kena suspend juga teman-teman, pasti kena suspend juga kalau dia melanjutkan penurunan. Apakah akan dilanjutkan untuk penurunannya? Pasti kena suspend lagi karena penurunan sekitar 70% gitu kan. Nah, kalau teman-teman perhitungkan dari sini nih, dari angka sini ke angka ke penurunan itu sekitar 47%. Ya, kita coba ngitung-ngitung dari mulai kejatuhan. Di sini juga sama nih, di angka 52%. Harusnya sih kalau dia tidak pingin kena UMA suspend lagi harusnya dipantulkan, tapi kalau dia pingin kena UMA ya, pingin istirahat, bisa jadi ini sengaja diturunin lagi gitu. Ini kenaikan di angka 732. Nah, teman-teman yang 770 atau 600 juga sebenarnya ini masih bisa kejemput teman-teman, karena ini adalah milik bandar ya. Perhatikan ketika bandar istilahnya memaaf harga ya. Mungkin kalau yang 700 bisa kejemput lah teman-teman ya. Cuman kita tunggu waktu aja. Kita teman-teman harus tunggu waktu dan bersahabat dengan waktu. Tunggu MA10 di bawah kanal. Lebih baik teman-teman, lebih baik jangan average dulu ya. Penurunan bisa sampai ke angka 571 teman-teman. Kita cek di sini apakah ada lagi penurunan nih. Ini yang support tapi ada penurunan juga teman, di angka 582 itu adalah 566 ya, yang saya gariskan nih 571 itu adalah area penurunannya ya. Nanti kalau dia sudah jeblos lagi teman-teman ya ke area yang sekarang jeblos ya. Nah, ini kan target terendahnya nih teman-teman, perhatikan. Ini kan target terendahnya di sini 57. Nah, 5 sini kan nih. Nah, kan di angka 5 segini kan. Ada lagi yang di bawahnya teman-teman. Itu berarti dia akan menjadi istilahnya support terbawah lagi kalau teman-teman jeblos daripada harga yang sekarang di sini ya. Kita cek di sini apakah bisa kemana gitu teman-teman ya. Saya pikir sih di situ pasti ditahan lah teman-teman ya. Mudah-mudahan ditahan gitu kan. Karena dia akan terjadi UMA, kalau enggak UMA ya dia akan disuspend kembali. Tapi karena sudah pisah tahun, pasti di satu kali gitu kan. Berdasarkan pengalamannya seperti itu. Tapi kalau dia istilahnya ngeyel juga pasti ke yang kedua kalinya ya bisa jadi terjadi lagi yang namanya suspend yang kedua kali dan dia di FC akan seperti itu teman-teman di sini. Nah, di sini ada yang namanya dia tapi teman-teman nih, kalau dia sampai ke arah sini teman-teman nih, tahun berapa ini? Tahun 2018 itu akan lebih baik lagi teman-teman. Berarti dia akan melunasi hutang di 370 ketika IPO ya. Nah, ini adalah area penurunannya, tapi saya pikir sih enggak lah ya. Ini udah sampai situ aja. Kita cari dulu sini yang terdekatnya. Ya. Di sini ada, kita akan hapus di depan teman-teman ya. Kita akan cari di 509 apakah sudah ketutup atau tidak. Itu paling rendahnya. Nah, ini adalah area-area penurunan nanti kalau dia jeblos yang harga sekarang teman-teman ya. Tapi saya pikir sih ini harusnya kena UMA teman-teman, harusnya kena UMA, kalau nggak kena suspend kalau dia harus melanjutkan penurunan ya. Karena penurunannya sudah luar biasa gitu kan. Nah, ini sebenarnya sudah di bawah banget kalau berdasarkan hitung-hitungan kenaikan dan penurunan secara pundacat ya. Di 570 itu sudah rendah banget ya. Rendah banget, tinggal pantulan aja sebenarnya teman-teman ya, tinggal pantulan aja. Nah, inilah area yang tambahannya di angka 505, di angka 458 sama di angka 370. Tadi sudah lihat ya bagaimana dia punya gap di area situ ketika listing. Apabila dia sampai ke listingnya, berarti bagus, dia akan menuntaskan PR-nya dulu teman-teman. Kalau PR-nya sudah tuntas karena ini milik bandar, ya otomatis harusnya menyelesaikan PR-nya dulu. Habis PR-nya selesai ya cari tugas yang lain gitu kan, berdasarkan istilahnya keilmuan begitu ya. Kalau PR-nya sudah tuntas ya udah tuntas dulu, nanti kita akan cari tugas yang lain gitu kan. Nah, ini tanda-tanda kenaikan sebenarnya sudah dilihatkan sama mereka ya, bisa ke angka 723 ataupun ke angka 1300. Jadi teman-teman yang nyangkut di area 770 sama 625 masih bisa. Jangan average aja teman-teman. Kalau teman mau average ya nunggu aja MA sebelumnya di bawah candle. Ini biasanya berdasarkan kebiasaannya, perhatikan. Dia cenderung ngambil keputusan untuk si candlenya nyamperin MA, bukan MA yang nyamperin candle ya untuk penurunannya. Maka nanti nikmatin aja. Kalau dia dijadikan UMA,
Kalau dia UMA teman-teman ataupun di suspend ya. Nah, udah 30 masih 39% kan. 36% sih masih belum teman-teman ya. Ini harusnya sih dia kena UMA-nya berapa persen nih? Oh, udah 45 teman-teman, harusnya sih udah kena UMA ya. Kita cek deh di sini SAPX kena UMA enggak? Kita cek di sini IDX. Nah, teman-teman kalau dia kena UMA teman-teman ya, berarti kan dia harus ditaikin atau kan disidewaykan sebentar gitu kan. Nah, kita cek kena UMA enggak SAPX. SAPX tidak punya ya, tidak punya. Terakhir tanggal 13 kan. SAPX tahun 2023 aja ya, sampai terakhir 2024 yang kena UMA-nya. Kalau kena suspendnya terakhir kan tahun 2024 ya. Nah, SAPX terakhir tahun 2024 bulan Desember kan. Waktu kejadian di area mana? Nah, di sini kan nih, tanggal 17 kan. Tanggal 17 besoknya langsung dibuka kembali. Nah, sekarang tahun ini belum teman-teman ya. Kalau lihat dari sejarahnya teman-teman ini kan kena suspend itu sekitar berapa persen? Dari sideway atasnya 60% ya, sekitar 62%-an lah ya. Nah, kita ukur teman-teman dari yang sini, dari sideway-nya. Di sini kan sideway ada sini nih. Nah, harus baru 46 ya. Harusnya sih ini kena UMA dulu minimal teman-teman ya. Cuman di sini ada dorongan, teman-teman. Di sini ada dorongan menjadikan mungkin si bursa juga, oh ini ada dorongan nih. Lihat dulu kesempatannya apakah bisa ditaikin lagi atau enggak ya. Paling kena kayak sementara bisa ke angka 707 ya teman-teman. Kalau teman kita nyangkut di angka 685 sama di 770 ya. 770 di area kan masih area sini ya, masih candle yang merah yang ini. Tapi kalau teman-teman kalau di area 700-an 773 masih bisa teman-teman, tanpa empreid masih bisa kejebut. Yang 685 masih bisa lah teman-teman, masih bisa kejebut dah dengan catatan kenaikan sementaranya teman. Ini untuk kenaikan sementara. Nah, ini nanti ke depannya teman-teman kalau lihat perkembangan ya, ke depannya itu cenderung dia naik turun. Nanti manfaatin aja ketika dia ada di MA10 di bawah candle. Setelah dia penurunan, perhatikan teman-teman ya. Nah, nanti ada kenaikan sementaranya, manfaatin itu aja MA10 di bawah candle untuk average. Udah sekali aja. Karena ini sudah mulai mendekati supportnya ini teman-teman di angka 500-an ya, 500. Nah, kecuali kalau 567-nya di sini teman-teman, di angka 570-nya dia masih menunjukkan MA10 masih ke bawah, tunggu aja sampai MA10 di bawah candle dan lagi menuju ke atas ya. Habis itu udah. Karena ini yang terendahnya itu di angka 373 itu karena IPO. Ketika listing ya, ketika IPO ya tahun 2018. Nah, itu punya titik terendahnya di situ, teman-teman. Mudah-mudahan sih ditahan di sini, ada pantulan di sini ya. Karena berdasarkan sejarahnya ketika dia turun di area kemarin di angka 772 itu masih dalam posisi dia ada pantulan. Maka nanti manfaatilah pantulan sementaranya. Bisa ke level 713, teman-teman. Abah kalau rasanya bisa ya tinggal bersahabat dengan waktu aja, teman-teman. Sini ada nggak tanda kenaikan? Kita cek untuk area ke depannya. Harus dipanjangin teman-teman baru ketahuan nih. Nah, ini ada gap bukan? Nah, ini gap teman-teman, sedikit gap nih, bisa ke arah sini nih. Ya, ke angka 969 itu bisa. Ini juga ada gap di sini teman-teman, gap kecil ya. Masih cenderung turun. Nah, udah sampai situ aja teman-teman. Ini juga bisa sebagai pertanda kenaikan teman-teman. Sekepala merah 997. Nah, itulah istilahnya garis-garis atau tanda-tanda kenaikan yang saya bikin. Nanti teman-teman bisa menyesuaikan diri aja. Ini kan gap lebar banget nih, harus ketutup teman-teman. Perhatikan ketika dia gapnya lebar teman-teman ya, tahun berapa. Nah, ini nih langsung ketutup kan, langsung ketutup. Mudah-mudahan ini ada kenaikan sementara bisa ke level 971 ataupun ke sini paling dekat di 730-an teman-teman ya. Untuk pantulan sementaranya. Mungkin kalau dia mau downtrend pasti pantulan sementara sampai sini ya. Mudah-mudahan tidak lebih ataupun kalau lebih ya bagus teman-teman ya. Kalau kurang ya teman-teman harap berhati-hati aja. Ini kecenderungan karena ada bandarnya, disantai aja teman-teman. Cuman ya teman-teman harus bersahabat dengan waktu karena si bandar lokal ataupun cenderung masih jualan nih ya, masih jualan dia. Oke, masih jualan ya. Jadi nanti kalau mau ngambil lagi nanti ketika ada yang namanya pungutan, teman-teman, pungutan nih pungutan daripada bandar lokal dan foreign ya.
Ini cenderung bandar lokal dan poninya cenderung dia akumulasi teman-teman kalau mau di markup harga. Kalau sekarang dia emang lagi pembuangan teman-teman, lagi pembuangan. Untungnya sudah didapat gitu kan, jualan juga sudah atas teman jualan. Nah dia mau markup harga juga ini karena dia punya sisa barang, kita naikin dulu baru dia jualan lagi. Lihat cara jualnya keren banget, jadi bandarnya keren banget. Dan di harga-harga terakhir ini karena sisa barang ya dijual di berapa aja akan untung teman-teman ya. Oke teman-teman, untuk SAPX seperti itu ya. Tunggu MA10 di bawah candle kalau mau average, nanti ada kenaikan sementara. Kalau dia tidak kena UMA ya, dia harus naikin dulu nih ke kenaikan sementaranya. Nah mungkin itu bisa diberikan kesempatan buat teman-teman untuk keluar gitu ya. Kalau teman-teman mau ngambil karena ini sudah tahu ada bandarnya, tunggu MA10 di bawah candle dan nanti ada siklusnya pertama. Nah ya, ada siklus rendahnya, ada siklus tingginya. Nah teman-teman bisa manfaatin siklus rendahnya aja. Mungkin kalau dari harga bawah itu dari bulan Maret tahun 2021 bisa diangkat-angkat lagi, masih 1 tahun yang sama teman-teman. Ini juga sama. Contohnya yang harga terbawahnya di angka 600 berapa nih? 650-an ya. Nanti bisa di-up lagi berapa bulan? Mei, dari mulai Mei ke Januari tahun 2024, lumayan agak jauh juga ya. Tapi biasanya dia kalau sudah itu ada kenaikan, walaupun mungkin targetnya di sini teman-teman, jangan jauh-jauh aja. Kalau ini normal, di sini normal, di sini cenderung tidak normal. Kenapa tak? Di sini tidak normal karena COVID. Nah di sini juga karena dia COVID ya. Tapi di sini dibalas dengan kenaikan yang sangat signifikan, berarti fix ini milik bandar. Ya. Ketika satu kali gunung mungkin ya ini hanya mau menjual di harga tinggi ya. Tapi ketika dia sudah mencapai lagi harga tertingginya, level tertingginya lagi, oh berarti ini adalah milik bandar. Jadi setiap emiten bandar biasanya yang suka saya kasih tahu ini nih, PR ratio pasti gede, baik negatif atau positif gede teman-teman ya. Selagi dia tidak di PKPU kan dan cenderung dia masih memberikan laporan keuangan, sebenarnya saham itu masih aman teman-teman ya. Kalau dia sudah di PKPU kan, EPS-nya negatif, bukan EPS negatif. Kalau EPS negatif nggak jadi masalah. Selama dia memberikan laporan keuangan dengan baik, tidak ada teguran dari bursa, itu cenderung baik-baik aja. Selama PKPU tidak di PKPU kan, cenderung baik-baik aja. Ketika equity-nya positif ya, equity yang ini teman-teman ya, dia akan cenderung baik-baik saja ya. Biarkan bandar yang mengelola. Karena ada yang naik karena fundamental, tetap aja naik fundamental juga, harus ada yang jual dan beli gitu kan. Nah ada yang naik benar-benar dikuasai sama seorang market maker teman-teman. Kalau teman-teman bilangnya bandar ya silahkan bandar, market maker ya biar agak keren dikit, biar nggak kayak seperti orang judi gitu kan, bilangnya market maker aja gitu kan. Nah untuk sementara ini mereka dalam posisi penjualan dulu, jadi teman-teman santai saja. SAPX kemungkinan harus kena suspend, terima saja. Nanti kalau mau ngambil lagi, mau average, tunggu aja MA10 di bawah candle. Ingat, MA10 di bawah candle lagi menuju ke atas. Nah mungkin itu ada kenaikan sementara teman-teman ya. Biar kalau mau ngambil lagi dengan secara santai, udah usahakan normal aja teman-teman. Kalau tidak mau cut loss ya, kalau cut loss kan sudah lumayan gitu kan. Makanya kalau spekulasi teman-teman lebih baik teman-teman kalau spekulasi, udah mulai spekulasi nih, lebih baik ngambil, lebih baik teman-teman MA10 di bawah candle deh teman-teman. Udah segitu aja. Pasti ada kenaikan sementaranya. Nah itu manfaatin itu untuk mengambil 3%, 4% kan lumayan teman-teman ya. Mulai di sini MA10 di bawah candle, teman-teman langsung bisa beli di sini gitu kan bisa keuntungan. Jangan ke sini teman, ada untung dikit udah jual aja. Karena ada kenaikan sementara. Apa katanya sementara, buktinya nih sini. Ini yang paling tinggi tiba-tiba tidak mau menembus ini lagi, pucuk ini di sini kan. Nah ketika dia turun tidak akan menembus ini lagi karena dia lagi dibuang. Juga sama, tidak akan menembus. Perhatikan daerah tertingginya tidak ditembus, artinya kan lagi downtrend. Apalagi sini supportnya sudah terjebol ya, pasti downtrend. Makanya nikmatin kenaikan sementaranya biasanya teman-teman, dengan catatan dia tidak mau kena suspend. Kalau dia mau kena suspend akan diturunkan lagi ya. Oke teman-teman, mungkin seperti itu yang bisa saya sampaikan untuk SAPX. Mudah-mudahan buat teman-teman tetap santai saja teman-teman, karena SAPX masih ada bandarnya dan ini cenderung dikuasai oleh seorang bandar. Dan ingat, rumah seorang bandar akan menjual di harga setinggi-tingginya dan akan ngambil seharga serendah-rendahnya. Ikutin aja nanti sideway-nya, tunggu aja MA10 di bawah, karena itu akan tanda-tanda penaikan. Dan simpan, habis itu ketika siklusnya sudah masuk akan kejual lagi kok di 770 sama 685. Oke, sekian dan terima kasih. Ciao.